Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Alvina Santika dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 2222-34110 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke acara kali ini. Dalam acara hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang artikel ilmiah yang telah saya buat. Sebelumnya, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Ibu dari Hanifah Yulia Sari, SMA, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya selama proses pembuatan artikel ini, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan yang telah memberikan dukungan kepada saya selama proses pembuatan artikel ini. Hal ini artikel ilmiah yang saya buat berjudul Dampak Merokok Terhadap Kehidupan Anak Remaja di Lingkungan Sosial. Adapun beberapa poin ini akan saya sampaikan dari hasil artikel tersebut. Dengan hal ini yang akan dibahas sebagai berikut, yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pada poin pertama yang akan saya bahas yaitu ada abstrak. Masa remaja merupakan masa di mana seseorang akan mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap lainnya, sehingga mengalami perubahan baik itu secara emosi, kerusakan yang ada di dalam tubuh manusia, serta pola perilaku yang dipenuhi dengan masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan anak remaja. Biasanya memiliki rasa ketertarikan untuk merokok, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari merokok terhadap kehidupan anak remaja, mengetahui faktor-faktor yang pendorong anak remaja merokok, dan mengetahui peran orang tua apa saja dalam mengendalikan anak remaja merokok. Kata kunci yang saya ambil yaitu ada dampak merokok, kehidupan anak remaja, dan lingkungan sosial. Langsung saja ke poin pertama, pendahuluan. Pada umumnya, merokok dimulai pada saat usia masa remaja, dengan kebiasaan merokok bagi kaum milenial muda yang disebabkan karena adanya rokok yang diperjualbelikan oleh orang lain di berbagai tempat, seperti warung maupun minimarket. Begitu juga dengan perilaku merokok berawal dari rasa ingin tahu yang dipengaruhi oleh teman sebaya. Oleh karena itu, awal mula merokok disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosial dengan meniru perilaku orang lain yang dijadikan sebagai salah satu penentu perilaku merokok. Sebelumnya, perilaku merokok terhadap anak remaja semakin meningkat karena telah disesuaikan dengan tahap perkembangannya yang ditandai dengan peningkatan dan intensitas merokok. Selain itu, adanya bahan nikotin yang terkandung dalam rokok yang menyebabkan rusaknya organ paru-paru dan mengganggu syaraf otak bagi anak remaja. Demikian juga, efek rokok hanya menghilangkan rasa cemas, namun efek nikotin ini masih tetap ada pada tubuh manusia. Hal ini berdasarkan data statistik Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2015 menyatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah perokok terbanyak yang menempati posisi urutan ketiga paling tertinggi dari usia, yaitu 15-19 tahun, dan usia 5-9 tahun juga semakin meningkat. Pada tahun 2013, para peneliti menemukan fakta berdasarkan konfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekitar 62,2% pria dan 1,3% wanita di Indonesia adalah perokok aktif. Melalui hasil penelitian ini yang digunakan dengan data statistik untuk strategi penanggulangan masalah tembakau, menurut Badan
VUI mencatat bahwa angka kematian diakibatkan oleh adanya merokok di tahun 2004 sebanyak 427.948 jiwa. Maka jumlah data yang berusia 15-19 tahun adalah 12,7% dan berusia 20-24 tahun adalah 28,8% paling terbanyak di negara berkembang ini. Dengan demikian, dampak merokok terhadap anak remaja sekitar 22,5% dari jumlah keseluruhan yang menyebabkan kematian bagi anak remaja di Indonesia. Namun, ada faktanya, pada sebagian besar, anak remaja telah mengetahui dampak dari perilaku merokok yang mereka lakukan. Akan tetapi, seringkali mereka beranggapan bahwa akibat perilaku merokok tidak dapat mempengaruhi bagi kehidupan mereka. Hal ini karena kaum muda secara tidak langsung belum merasakan dampak negatif dari merokok tersebut. Berdasarkan uraian di atas, di lingkungan sosial masyarakat seperti Desa Mamudo, Kecamatan Kotunaga, Kabupaten Muna yang disampaikan oleh Kepala Desa Mamudo. Yang di Desa Mamudo, perokok yang paling mendominasi yaitu anak remaja, disebabkan oleh adanya rasa penasaran dengan berbagai pernyataan tentang alasan mengapa anak remaja di Desa Mamudo ini rokok dibandingkan tidak merokok sama sekalipun. Melalui hasil presentase yang saya dapatkan bahwa anak remaja perokok di lingkungan masyarakat Desa Mamudo yang ada sekitar 70% perokok terhadap kehidupan anak remaja. Metode penelitian ini, dari hasil penelitian ini, kasus merokok terhadap anak remaja paling banyak di usia Indonesia. Adapun jenis data penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam bentuk naratif, sedangkan data kuantitatif berupa angka yang diperoleh dari narasumber berdasarkan usia, tempat lahir, dan tempat tinggal. Namun ada jenis data untuk penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer ini melalui observasi dan wawancara. Tahap observasi ini yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang fokusnya penelitian tersebut. Yang kedua, tahap wawancara yang digunakan untuk memperoleh keterangan dengan tujuan untuk peneliti melalui tanya jawab dengan cara bertatap muka di antara pewawancara dan narasumber. Selain itu, ada data sekunder melalui sumber bacaan seperti buku, jurnal, dan berbagai sumber internet lainnya. Selanjutnya, ada pembahasan dampak yang ditimbulkan dari merokok terhadap kehidupan anak remaja. Dampak merokok terhadap kehidupan anak remaja di lingkungan masyarakat memiliki dampak yang berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan sosial, sehingga dapat dikendalikan oleh berbagai faktor lingkungan di dalam masyarakat. Jadi ada dua dampak yang berbeda-beda terhadap kehidupan anak remaja yang merokok, di antara lain ada dampak positif dan dampak negatif perokok bagi anak remaja. Yaitu ada dampak positif. Dampak positif ini dapat mengurangi stres, menimbulkan sugesti pada diri sendiri, serta meningkatkan keberanian dan munculnya jati diri mereka sebagai seorang pria remaja. Dampak negatif ini dapat merusaknya pada lingkungan sekitar, ketergantungan pada merokok, menurunkan konsentrasi, mempengaruhi kebugaran jasmani yang dapat mengganggu kesehatan. Faktor-faktor yang mendorong anak remaja untuk merokok yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bergantung pada konteks permasalahan yang terjadi di kehidupan anak remaja maupun lingkungan sosialnya di dalam masyarakat. Namun, ada dua faktor pendorong yang dilakukan oleh anak remaja untuk merokok sebagai berikut. Yang pertama, ada keluarga. Faktor pendorong merokok terhadap remaja dari lingkungan keluarga yang disebabkan oleh orang tua yang memberikan contoh
dalam melakukan tindakan yang tidak berperilaku baik di dalam masyarakat. Misalnya, melihat orang tua sering merokok yang berakhir anaknya ikuti dari orang tua yang secara tidak langsung telah mengajarkan ke anaknya untuk merokok. Yang kedua, ada lingkungan. Faktor pendorong merokok bagi anak remaja adalah lingkungan di dalam masyarakat. Misalnya, salah satu remaja yang tidak merokok ketika melihat teman remaja yang bukan perokok pun mengikuti ajakan dari teman sebaya untuk merokok. Ada peran orang tua dalam mengendalikan anak remaja. Peran orang tua yang berada di dalam keluarga kepada anaknya memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan anak remaja dalam memenuhi kebutuhan serta perilaku remaja yang dapat memberikan contoh perilaku baik atau perilaku buruk kepada anak sesuai dengan nilai dan norma sosial di dalam masyarakat tersebut. Selain itu, keluarga juga memiliki peran untuk melindungi seorang anak remaja yang selaku anggota keluarga serta selaku anak dari orang tua itu sendiri. Adapun peran orang tua sebagai berikut. Peran orang tua dalam mengendalikan di kalangan anak remaja merokok, yaitu dengan cara menasihati kepada anak yang masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya untuk memberikan pengarahan kepada anak remaja dalam menghentikan untuk merokok. Oleh sebab itu, setiap kali yang dilakukan oleh anak remaja dalam merokok juga dapat merusak ginjal, paru, dan jantung pada tubuh mereka. Peran remaja sebagai menegur ke sesama teman sebayanya untuk tidak berperilaku menyimpang dari norma sosial yang menjadi suatu kebiasaan di lingkungan masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perilaku merokok tidak ada dukungan bagi anak remaja, baik itu di lingkungan pendidikan maupun di dalam lingkungan sosialnya. Berdasarkan uraian yang di atas, maka saya akan mengambil kesimpulan hampir seluruh remaja di Indonesia melakukan aktivitas merokok merupakan kegiatan hal yang biasa dilakukan oleh semua orang. Padahal bahaya merokok dapat mengganggu kesehatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi, berbagai hal penyakit lainnya ini yang menyebabkan kematian, maka perlu ada dorongan untuk berhenti merokok, yaitu berniatkan diri dari diri sendiri dan dorongan orang lain juga. Kan dari pihak lain seperti lembaga pendidikan maupun peran orang tua dapat melakukan penyuluhan tentang dampak merokok terhadap kehidupan anak remaja di lingkungan sosial. Jika dari sekarang tidak dihentikan dalam merokok, akan berdampak negatif bagi kesehatan tubuh anak remaja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.